Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dan selamat pagi Dewan Juri. Tabipun, apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Keisha Lisha Aquena Jaya. Saya bersekolah di MI Muhammadiyah Tanjung Inten, Kecamatan Purbalinggo, Kabupaten Lampung Timur. Dalam rangka menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan literasi anak, kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Kisah ini diambil dari kumpulan cerita rakyat Lampung yang berjudul Telupa. Alkisah, di sebuah desa yang kecil, hiduplah satu keluarga yang sangat kaya raya. Mereka hanya mempunyai satu orang anak. Kebetulan anak tersebut adalah laki-laki yang sangat manja. Ya, si Buyung, itulah namanya. Ia hidup serba kecukupan, segala keinginannya selalu dituruti. Dan segala perilaku selalu dibenarkan oleh orang tuanya. Sayangnya, Buyung hanya tahu cara menghabiskan harta, bukan cara mencarinya. Saat orang tuanya wafat, harta warisan jatuh ke tangannya. Ia dan istrinya senang bukan main. Namun dasar si Buyung, bukannya dijaga, harta itu malah dihamburkan untuk berfoya-foya. Tak butuh waktu lama, emas habis, rumah pusaka pun terjual. Buyung jatuh miskin, ia hanya bisa melamun, menatap dengan perutnya yang keroncongan. Istrinya yang cekatan akhirnya habis kesabaran. Bang, jangan hanya melamun, nasi sudah jadi bubur, tapi ya sampai kita mati konyol. Pergilah merantau, berguru, cari ilmu, agar hidup kita berubah. Baiklah, aku akan pergi berguru. Berdoalah agar aku mendapat ilmu dan dapat merubah hidup kita. Si Buyung pun pergi merantau mencari ilmu. Setelah berhari-hari berjalan, bertemulah dia dengan seorang guru. Maka diceritakanlah semua keinginan hatinya bahwa ia ingin hidup tenang, sejahtera, dan lebih baik. Sang guru pun bertanya, apakah selama ini kau sudah pernah berguru? Belum guru, saya belum pernah berguru sekalipun. Baiklah, kita mulai yang mudah dahulu. Dengarkan saya baik-baik. Angun suho, bidik cuti, kalau mengerjakan hal baik, besya tinggal paksakan. Setelah mendapat ilmu dasar itu, si Buyung pun pulang. 3 bulan ia amalkan ilmu itu, tapi hidupnya belum berubah. Istrinya kembali kesal, lalu menganjurkan suaminya untuk berguru lagi. Mungkin ilmu yang didapat belum sempurna. Si Buyung pergi merantau untuk berguru lagi. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya bertemu guru kedua. Lalu guru kedua melanjutkan pelajaran pertama dengan Angun tilansu, sapa cuti, jangan terlalu berangan-angan yang tidak masuk akal. Kemudian gabungkanlah dengan ilmu pertama. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan hidupmu akan berhasil. Sekarang pulanglah. Tak terasa 3 bulan pun berlalu. Namun masih belum tampak hasil. Sang istri kembali marah. Lalu si Buyung berangkat lagi. Dan betapa senangnya si Buyung bertemu guru ketiga. Tak lupa ia menceritakan pelajaran 1 dan 2 yang ia ceritakan sebelumnya. Dan pelajaran ketiga kali ini pesannya sedikit keras.
Cawani babai, mbak dapat ditihutkan. Bila ditihutkan, cadang pendirianku. Perkataan perempuan, jangan semua dituruti, atau kau akan hilang pendirian. Ia berpamitan pulang ke rumah. Ia berjanji akan selalu mengingat dan menepati pelajaran dari gurunya. 3 bulan pun berlalu. Teman-teman, tahu tidak apa yang terjadi pada si Buyung setelah 3 bulan? Ya, benar saja teman-teman. Hidup Buyung masih sama. Dan istrinya kembali kesal, juga marah padanya. Lalu perjalanan berat Buyung ditempuh kembali. Dengan susah payah Buyung menemukan guru keempat. Lalu ia mendapat pelajaran. Kiwat kilui, tulung tengah banggai, semawa semak dapat ditulak. Jika ada yang meminta pertolongan, baik itu tengah malam atau menjelang fajar, sekalipun jangan ditolak. Gurunya juga berpesan dengan bijak. Cukup Buyung, ilmu ini yang terakhir. Amalkan saja dengan ilmu sebelumnya dan berbuatlah kebaikan. Niscaya kau dan istrimu akan hidup bahagia. Sekarang pulanglah. Kini namamu bukan Buyung lagi, tapi Talupa 34 karena kau telah berguru kepada 3-4 orang. Suatu malam saat fajar hampir menyingsing, tak, 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 2 pegawai istana berdiri di depan pintu Talupa mengusung mayat. Talupa, raja memerintahkanmu menguburkan mayat ini sekarang juga. Istri Talupa hendak melarang, namun Talupa ingat ilmu ketiganya. Jangan turuti semua kata istri. Ia juga ingat ilmu keempat. Jangan tolak orang yang meminta tolong di tengah malam. Di kegelapan makam, Talupa menggali tanah. Tiba-tiba, trak, cangkulnya membentur batu keras. Ia paksa menggali hingga batu itu pecah. Tiba-tiba, cahaya terang benderang memancar dari bongkahan batu itu. Ternyata di dalam batu kasar itu terdapat intan raksasa. Kabar tentang intan itu sampai ke telinga raja yang licik. Raja ingin merebutnya dengan muslihat. Talupa, ujar raja. Intanmu itu sebenarnya induk dari intan-intan kecil di istanaku. Mereka sudah rindu. Baiknya kemari, kita lihat apakah mereka akan berpelukan. Talupa yang sudah banyak berguru tidak lagi bodoh. Ia meletakkan intan besarnya di depan intan-intan milik raja. Suasana hening, semua orang menunggu. Namun tak satu pun intan itu bergerak. Talupa tersenyum. Baginda, ternyata mereka tidak saling kenal. Jika mereka ibu dan anak, pastilah mereka sudah berpelukan karena rindu. Karena mereka diam saja, berarti intan ini tetap milik saya. Raja terpojok, disaksikan rakyat. Raja terpaksa menandatangani perjanjian yang menyatakan intan itu sah milik Talupa. Talupa dan istrinya pindah ke rumah baru. Hidup layak dan penuh syukur. Saat raja wafat, rakyat kagum akan kejujuran dan ketabahan mengangkat Talupa menjadi pimpinan mereka. Nah, teman-teman, begitulah akhir cerita dari kisah Talupa. Kira-kira apa ya pesan moral dan pelajaran apa ya yang kita dapatkan dari kisah ini? Bahwa kesuksesan itu tidak datang dalam semalam, namun ia butuh ketekunan, kesediaan untuk belajar berkali-kali, dan keberanian untuk melakukan kebaikan di dalam waktu sulit sekalipun. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya. Semoga Dewan Juri dan teman-teman selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa di lain kesempatan. Hujan semalam membasahi bumi, sungai pun meluap, airnya deras. Salam literasi dari anak negeri, jadi generasi berbudaya yang cerdas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.